Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 4 Studi All Cinema, Expression, Naratif, dan Analysis. Bersama saya, Nima Safira. Nah teman-teman, setelah kita memahami jenis dan genre film ya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting dalam sebuah film. Yes, unsur naratif. Unsur naratif itu adalah dasar dari sebuah cerita film. Apa yang ingin diceritakan, siapa tokohnya, dan bagaimana alur ceritanya itu dapat berkembang. Tanpa unsur naratif yang kuat, sebuah film itu akan terasa kosong dan akan sulit dipahami. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana sebuah ide cerita itu dibangun menjadi sebuah film, mulai dari tema sebagai gagasan utama, judul sebagai identitas, karakter tokoh yang menghidupkan cerita, hingga pola pengembangan cerita dari awal sampai akhir. Nah, dengan memahami unsur naratif ini, kalian tidak hanya bisa menikmati film, tetapi juga bisa melihat bagaimana sebuah cerita itu disusun secara utuh dan menarik. Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar-bongkaran soal cetak biru rahasia di balik setiap cerita film yang keren dan nggak bisa kita lupain. Pernah nggak sih habis nonton film, ceritanya itu kayak nempel banget di kepala, terus kita mikir, wah gila, keren banget ceritanya. Nah, apa sih yang ngebedain cerita yang sekedar bagus sama cerita yang legendaris dan nggak terlupakan? Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Jadi gini, rahasianya itu dimulai dari satu pemahaman yang paling dasar, yaitu kita harus bisa misahin antara apa ceritanya dan bagaimana cerita itu disampaikan ke kita. Gini deh bayanginnya, naratif itu bahan-bahan mentahnya, dagingnya, sayurnya, bumbunya, inti ceritanya lah. Nah, sinematik itu cara si sutradara masak semua bahan itu. Mau digoreng, direbus, atau dipanggang, itu gayanya dia. Dua-duanya sama-sama penting, tapi untuk sekarang kita fokus dulu ke bahan-bahan mentahnya ya. Setiap bangunan yang kokoh itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, di film, fondasinya itu adalah ide intinya. Dan biasanya kita kenalan sama ide itu lewat dua hal, tema dan judul. Yang pertama, tema. Ini tuh jiwanya film. Kalau kamu nanya, oke, di luar semua ledakan dan adegan kerennya, film ini tuh sebenarnya tentang apa sih? Jawabannya, ya tema itu. Entah soal cinta, pengorbanan, atau mungkin balas dendam. Biasanya nih, pembuat film milih tema karena dua alasan utama. Satu, apa yang lagi laku di pasar, misalnya tema superhero atau horor yang lagi ngetren. Atau dua, karena ada isu sosial yang bikin mereka gelisah dan pengen mereka suarakan lewat film. Nah, kalau tema itu jiwa, judul itu ibarat pintu depannya. Tugasnya simple, bikin kita penasaran setengah mati dan pengen buka pintu itu buat ngintip isinya. Judul yang bagus itu bisa super to the point, kayak Snakes on a Plane. Ya udah, kita tahu persis bakal nonton apa kan? Atau bisa juga super misterius, kayak Parasite, yang langsung bikin kita mikir, parasitnya ini siapa atau apa ya? Dua-duanya cara yang jitu buat mancing kita. Oke, fondasi udah ada, tapi ide doangkan gak akan jalan tanpa ada orang-orang yang ngisi cerita itu. Sekarang, yuk kita kenalan sama para pemainnya. Tentu, yang pertama ada jagoan kita, si protagonis, yang perjalanannya kita ikutin dari awal sampai akhir. Terus, harus ada lawannya dong, si antagonis, yang selalu ngalangin jalan si jagoan. Nah, di sekitar mereka ada karakter-karakter pendukung, bisa jadi sahabat setia, atau musuh dalam selimut. Tapi jangan lupain mereka yang suka lalu lalang di belakang. Para ekstras ini penting banget loh buat bikin dunia filmnya terasa hidup dan nyata. Walaupun mereka nggak ngaruh ke cerita utama, tanpa mereka, adegan di kota besar bakal kelihatan sepi banget. Di sisi lain, ada juga nih penampilan singkat yang justru sengaja dibuat biar jadi pusat perhatian. Nah, inilah yang kita sebut cameo, semacam kejutan kecil, kedipan mata dari pembuat film buat para penonton. Cameo ini sebenarnya bisa dibilang bentuk fanservice yang pinter banget. Dia nggak ngubah alur cerita sama sekali, tapi bisa bikin penonton di bioskop sorak-sorai. Contoh paling gampang ya, Stan Lee di film-film Marvel. Itu kan rasanya kayak ngelihat sang maestro tanda tangan langsung di karyanya kan? Momen yang selalu kita tunggu-tunggu. Jadi, kita udah punya idenya, kita udah punya orang-orangnya. Sekarang, kita butuh mesinnya. Mesin yang ngegerakin mereka semua maju. Inilah yang namanya plot atau alur cerita. Dan percaya atau enggak, hampir semua cerita yang pernah kamu tonton itu ngikutin pola universal 3 babak ini. Babak 1, kita kenalan sama dunia dan karakternya. Babak 2, nah ini bagian serunya.
semua mulai berantakan, konflik memuncak, dan babak 3, pertarungan akhir dan penyelesaian yang bikin kita lega, atau malah nangis. Nah, setelah kita bongkar satu persatu, sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Inilah cetak biru lengkapnya. Dan ini bakal jadi cara baru kamu buat nonton film. Jadi intinya adalah, keempat elemen ini, tema, judul, karakter, dan plot, mereka tuh kerja bareng, saling ngunci satu sama lain buat ngebangun cerita yang kita tonton. Inilah fondasi dari segalanya. Dengan ngerti cetak biru ini, kamu sekarang punya kacamata baru. Kamu bisa lihat lebih dalam dan lebih ngerti betapa jeniusnya para pembuat film merangkai semua ini di film-film favoritmu. Jadi, pas nanti nonton film lagi, coba deh perhatiin cetak birunya. Terus, tanya ke diri sendiri, dari 4 elemen tadi, mana sih yang paling ngena buat kamu? Apa temanya yang bikin kamu mikir? Judulnya yang bikin penasaran? Karakter yang bikin kamu jatuh cinta? Atau plotnya yang bikin deg-degan? Selamat menonton! Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.